salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di hari Sabtu ini untuk melihat penggunaan alat-alat yang selama ini ada di Bapak dan Ibu. Sifatnya dipakai untuk melihat keunggulan kualitas air walaupun tidak sepenuh. Alat ini hanya untuk screening awal aja ya Bapak dan Ibu. Untuk lebih betulnya dibawa ke laboratorium. Nah itu untuk paling betulnya. Jadi alat ini untuk screening awal aja. Tingkat ketepatannya ada yang 90%, ada juga yang 30%, tergantung demo airnya. Kalau untuk pH ketepatannya 95%. Untuk TDS ketepatannya mungkin cuma 10% sampai 25%. Jadi screening awal aja. Saat ini saya coba untuk mendemokan cara penggunaan pH tetes. Nah, di sini ada pH tetes. Nah, untuk melihat pH air itu ada 3 cara yang biasa dipakai. Pertama dengan pH tetes. Nah, pH tetes ini ada 2, Bapak dan Ibu. Nanti di lapangan Bapak dan Ibu bisa lihat ada 2. Pertama, tetes pH universal yang saat ini biasa kita pakai. Nah, tetes pH ini bisa melihat range pH dari pH rendah sampai dengan pH tinggi. Makanya disebut tetes pH universal. Nah, ada tetes pH tidak universal. Dia hanya bisa untuk melihat pH asam, atau untuk melihat pH basa, atau untuk melihat pH di atas 10. Jadi, ada tetes pH cuma bisa lihat pH asam. Begitu pH-nya basa, dia sudah tidak bisa ngebaca lagi. Ada tetes pH untuk melihat pH 8. Di luar 8 dia nggak bisa lihat lagi. Ada tetes pH cuma bisa melihat pH 10. Nah, di pH asam dia tidak bisa melihat. Nah, itu tetes pH tidak universal. Ini ada tetes pH universal. Nah, tetes pH tidak universal biasanya dipakai di laboratorium karena tingkat ketepatannya lebih tinggi dibanding pH tetes universal. Selain tetes pH, ada yang namanya kertas lakmus. Nah, di sini saya tidak punya contoh kertas lakmus. Biasanya dicelupkan, nanti keluar warna. Keluar warna baru kita cocokkan. Ini pH-nya berapa. Nah, yang ketiga adalah pH digital. Nah, ini adalah pH digital. Dia langsung mengeluarkan angka. Ini tingkat ketepatannya setelah dikalibrasi mencapai 99%. Nah, inilah dia beberapa cara untuk kita melihat pH. Nah, apa sih pentingnya kita melihat pH di dalam air? Sangat penting Bapak dan Ibu, karena pH itu cuman ada di dalam air, hanya ada di dalam air. Ada yang tanya kepada saya, Pak, pH itu apa sih? pH itu adalah untuk melihat jumlah hidrogen yang ada di dalam air. Nah, jadi di dalam air itu ada yang terionisasi. Yang pertama disebut H+ atau hidronium, yang satu lagi disebut OH- atau hidroksil. Nah, kedua-duanya itu disebut hidrogen pada air. Nah, untuk pH melihat hidronium. Jadi semakin tinggi pH-nya, ya, kadar hidroniumnya semakin rendah. Semakin rendah pH-nya, kadar hidroniumnya semakin tinggi. Misalkan pH 4, itu hidroniumnya lebih tinggi dibanding hidroksilnya. Nah, itu kira-kira sepintas mengenai pH. Saat ini kita coba lihat bahwa ini saya bilang tetes pH universal ya. Ya, ini yang paling umum kita pakai dan paling mudah. Apa sih kegunaan tetes pH ini untuk melihat air? Nah, di sini ada contoh. Ini sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, ini coba saya sholat. Nah, saya coba memakai tetes pH.
pH, saya pakai tetes pH. Nah, kita lihat sama-sama warnanya ungu ya. Nah, ini pH-nya di atas 10 kurang lebih ya. Nah, untuk ngeceknya bagaimana pakai pH digital ya kan seperti itu. Ini sudah saya cek, beliau singkatnya pH-nya 10,02. Nah, sekarang bagaimana caranya saya nurunin pH? Caranya saya nurunkan pH dengan cara ditiup, dikasih asam. Seperti kita tahu bahwa napas kita mengandung CO2 lebih banyak karena sisa-sisa metabolisme tubuh kita itu menghasilkan CO2. Jadi pada saat kita menghirup napas, kita menghirup udara yang banyak mengandung oksigen dan sedikit CO2. Pada saat kita menghembuskan napas, kita lebih banyak membuang CO2. CO2 itu disebut zat asam. Nah, pH-nya mulai turun warnanya. pH-nya mulai turun. Nah, pH-nya menjadi asam. Nah, ini jumlah hidrogennya H+nya lebih banyak dibanding yang tadi yang warnanya ungu. Yang warnanya ungu itu jumlah H+nya lebih sedikit dibanding ini. Nah, itulah mengenai pH. Nah, saat ini banyak demo. Pak, ada demo dengan menggunakan NaOH. Ya, NaOH itu cara kita menaikkan pH. Nah, ini contohnya. Jadi kan ada beberapa air yang menyatakan, Pak, antioksidannya tinggi. Karena sama betadine dia bisa bagus. Sebetulnya bukan antioksidan Bapak dan Ibu, tapi pH-nya yang tinggi dan kuat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini ada satu air. Saya kasih. Ini air tanpa mineral ya, Bapak dan Ibu. Ini air tanpa mineral. Kita lihat pH-nya berwarna kuning ya. Ini di bawah 7. Nah, ini di bawah 7. Terus saya kasih ya. NaOH. Nah, apa sih itu NaOH? NaOH itu orang bilang soda api ya. Soda api atau natrium hidroksida. Saya kasih natrium hidroksida, pH-nya naik. Jadi di pasaran itu Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, ada beberapa orang biang jual biang air kali. Itu Ibu dan Bapak harus hati-hati untuk membeli biang air kali tersebut ya. Karena Bapak dan Ibu bisa bikinnya dari apa? Dari NaOH. Warnanya jadi ungu ya. Betul ya Bapak dan Ibu ya. Ini saya kasih NaOH sedikit. Nah, oke. Sekarang saya mau bikin biang air kali, bisa atau tidak? Bisa. Nah, sekarang ini saya ambil lagi satu gelas. Saya isi air sedikit. Ayu, kelihatan nggak Mbak Ayu? Kelihatan kok Pak. Ya, saya kurangin dulu airnya. Kita bisa beli di toko material ya Bapak dan Ibu ya. Kita bisa beli di toko material. Soda api ini. Hati-hati ya Bapak dan Ibu, soda api ini panas sekali ya. Jadi kalau begitu kena air dia akan menghasilkan panas. Jadi jangan dipegang dengan tangan kalau belum biasa. Nah, saya ambil lagi satu gelas lagi ya, saya isi air. Saya isi air. Nah, banyak di luar itu yang pedagang disebut biang air kali katanya. Ngapain kita beli air kali? Kita beli aja nih biang air kali, kemasannya misalkan seperti ini, ditetesin warnanya jadi ungu. Oke, kita bisa bikin tidak? Bisa. Dengan pakai apa? NaOH. Nah, ini saya tetesin lagi.
Tapi seperti tadi saya bilang Bapak dan Ibu, enggak semuanya jelek. Jadi kita mesti uji. Kalau Bapak Ibu mau beli yang ada BPOM-nya, karena bisa dicek di online. Kalau PLT jangan dibeli ya Bapak dan Ibu ya, karena kita nggak bisa ngecek kebenarannya. Kalau BPOM kita bisa ngecek lewat web. Jadi kalau PLT itu kita nggak bisa, kecuali dia kasih unit sertifikatnya, itu pun harus sertifikatnya bisa dipalsu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini saya tetesin Bapak dan Ibu sedikit ya, saya tetesin sedikit. Ya, warnanya udah jadi biru. Itu yang disebut yang banyak dijual disebut tetes pH biang ya. Nah itu jangan dibeli Bapak dan Ibu kecuali sudah ada BPOM-nya. Oke. Nah sekarang kita bedakan lagi, apa sih beda NaOH dengan soda kue? Nah ini ada soda kue itu ya, bukan baking soda ya. Ini cara kita membuat air yang disebut alkalinitas. Jadi air alkalinitas adalah air yang mengandung bikarbonat. Kan banyak orang bilang, Pak, air alkali bisa merusak lambung, Pak, air alkali bisa membuat lambung kita menjadi nggak sehat. Bukan air alkali Bapak dan Ibu, tapi alkalinitas pada air. Nah, caranya kita nggak usah beli air yang lain, kita bisa bikin sendiri air alkalinitas itu dengan memakai soda kue, karena di soda kue itu ada bikarbonat. Sekarang saya demo lagi. Nah ini ada 2 buah gelas lagi. Nah ini kita lihat Bapak dan Ibu, ini air jaula yang sama ya. Apa bedanya alkalinitas dengan alkali? Nah sekarang kita lihat apa bedanya alkalinitas dengan alkali. Seperti tadi saya sebutkan, banyak yang tanya kepada saya, Bapak, air alkali bisa merusak lambung, betul? Ya. Ini kita buka air jaula, kita akan membuat air alkali dan air alkalinitas. Jadi kita bisa bikin sendiri pakai ini. Jadi kalau di sana ada yang bilang, Pak, air alkali bisa merusak lambung, bukan air alkali tapi alkalinitas pada air. Agak ke bawah dulu bisa. Nah, ini sama-sama air jaula Bapak dan Ibu ya. Sama-sama air jaula. Kita tolong dicuci di sana. Saya kasih tetes pH. Ya, warnanya sama-sama ungu. Ya. Kita lihat warnanya sama-sama ungu, betul ya, sama-sama ungu warnanya. Ya. Kalau ada sama-sama ungu, ya. Yang satu saya kasih soda kue, Pada saat saya kasih soda kue, pH-nya turun, ya, dari 10 menjadi 8. Nah, dilihat, ya, saya tiup. Harusnya pH-nya yang turun ini ya Bapak dan Ibu ya, karena warnanya pH-nya nggak 10, cuman kurang lebih 8, ini pH-nya 10. Jadi kalau saya tiup, harusnya ini yang lebih cepat menjadi asam. Nah, kita lihat ya. Yang sebelah yang warnanya kuning ini adalah air alkali, yang warnanya tetap biru ini adalah alkalinitas pada air. Saya tiup lagi.
tetap tidak menjadi kuning. Ini ada alkalinitas pada air. Jadi yang bisa merusak lambung bukan air alkali, tapi alkalinitas pada air. Mungkin untuk Ibu moderator, kalau kita buka sesi pertanyaan dulu, saya khawatir nanti kalau kita lanjut pemahaman ini belum dapat, nanti ke pemahaman yang lain agak sulit. Ya, Mbak Ayu. Iya Pak. Ya, buka sesi pertanyaan nggak apa-apa Mbak Ayu, supaya diskusinya bisa dua arah Mbak Ayu. Oh gitu, baik Pak. Baik. Silakan MBA. Partisipan kita buka untuk sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama ini kita buka untuk 3 penanya. Dari satu penanya diberikan untuk 1 pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan acungkan tangan dan saya akan sebutkan namanya. Iya, yang pertama ada di sini atas namanya user. Yang pertama, yang kedua ada Bapak Ade Ramansyah. Yang ketiga ada Bapak Subair. Oke. Untuk yang pertama dari user, ya, dengan Bapak siapa Pak? Ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Gatot, Mojokerto, Jawa Timur, Mbak. Oh ya, kepada Bapak Gatot dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja pertanyaan Pak Robi ya. Ya Pak. Begini Pak, lambung kita didesain Tuhan kan asam Mbak ya. Artinya lambung wajib asam. Nah, kalau kita minum air apapun, baik pH asam, pH netral maupun pH basah, ujung-ujungnya akan jadi asam juga di lambung. Nah, pertanyaannya, kenapa harus minum Ijaura? Toh ujung-ujungnya jadi asam juga di lambung. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya Ijaura dengan air alkali yang lain? Selain dari adaptifnya. Nah, itu maksud saya. Ya. Nah, setahu saya, usus yang bagus adalah basah. Sedangkan proses dari lambung menuju usus 12 jari adalah asam. Nah, mungkin penjelasan ini yang belum kita dapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gatot atas pertanyaannya. Saya mute lagi ya Pak. Untuk penanya kedua kepada Bapak Ade Ramansyah, saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Ayu. Apa kabar Pak Robi? Lalu sehat ya? Alhamdulillah baik. Saya langsung Ade. Ya, saya sapa nih, ada teman kita kayaknya ada yang sakit kayak tadi saya lihat di grup itu di Zoom ini. Semoga teman-teman di semua kita sama-sama berdoa sehat selalu ya. Amin. Oke, langsung aja Pak. Ini sebenarnya apakah pertama bertanya apakah kami di lapangan, karena kan di lapangan ini kadang-kadang yang menerima itu beda-beda Pak. Kondisinya orang awam, kondisinya perang dengan produk-produk yang lain. Bagaimana kalau demo? Ya kami mohon izin karena memang Pak Robi menyarankan untuk demo itu ya sejujurnya atau yang baik gitu kan, bicara air minum. Nah cuman di lapangan ini teman-teman ya over, tapi over dalam baik sebenarnya Pak. Bagaimana Izaura itu mau mereka minum seperti itu. Nah, yang penting kan di perusahaan tidak ada masalah kalau air Izaura itu kalau diminum tiap hari seperti air minum biasa kan seperti itu. Nah, cuman karena di lapangan ini Mohon maaf Pak Ade, suaranya hilang-hilang Pak. tips yang ibaratnya
demo agar menggigit mereka melihat kacamata Izaura itu bermanfaat untuk membantu proses penyembuhannya, Pak. Minta bantuan tipsnya di sini gitu, Pak. Sedikit kan seperti itu. Sudah, Pak? Ya, jelas ya? Baik. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ade untuk pertanyaannya. Saya mute lagi ya, Pak. Oke, untuk penanya ketiga kepada Bapak Subair, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ayu? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Robi bagaimana? Apa kabar Pak Robi? Sehat Pak Subair, apa kabar di Bone Pak Subair? Alhamdulillah sehat Pak. Ya ini baru lepas meeting tadi, Zoom meeting juga dengan grup kami. Dan alhamdulillah kita lanjut di sini. Pertanyaannya Pak, ini ada beberapa keluhan teman-teman yang di lapangan bahwa ada yang sering meminum Izaura itu keluhannya mengantuk, ya mengantuk atau dan ini apalagi istilahnya itu justru tekanan darahnya naik. Nah, itu sebabnya apa itu Pak Robi? Mungkin saja Pak Robi. Gitu ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Subair. Saya mute lagi ya Pak. Silakan Bu. Ya, saya lanjut ya Mbak Ayu. Ya baik Pak. Ya. Silakan untuk menjawab semua pertanyaannya Pak. Untuk Pak Gatot, memang betul lambung kita itu didesain asam Pak Gatot. Ya, jadi apapun makanan yang masuk ke dalam lambung kita dan minuman yang masuk ke lambung kita harus menjadi asam. Nah, itulah dia. Nah, pertama tujuan menjadi asam untuk aktivitas enzim. Jadi enzim pepsin itu bisa bekerja, bisa merusak protein, bukan merusak dalam arti kata membuat tidak bermanfaat, tapi mengurai protein itu menjadi gugus-gugus yang nantinya bisa diserap oleh tubuh kita, menghancurkan protein, serat-serat protein. Makanya kalau kita makan daging, walaupun kunyahnya kurang, ya sampai lambung kita daging itu hancur karena adanya enzim tersebut. Untuk aktivitas enzim, terus untuk membunuh bakteri, ya. Terus yang ketiga, untuk melarutkan nutrisi yang bisa larut dalam asam. Jadi pencernaan kita sangat efisien. Jadi bagaimana nutrisi yang larut dalam asam itu bisa larut keluar semua, nanti diusus, baru dia larut dalam basah dan keluar semua. Kira-kira seperti itu. Nah, intinya apapun yang kita makan dan minum sampai lambung menjadi asam. Betul. Nah, buat apa minum Izaura? Karena air Izaura kan air kali, sampai lambung menjadi asam. Bukan pH-nya, seperti tadi saya bilang, bukan pH-nya, tapi potensi nantinya gitu. Ada teman-teman yang bilang, Pak, saya makan buah-buahan, katanya buah-buahan ini alkali. Kok saya tes pH-nya cuma 6, tapi katanya bisa membuat tubuh kita menjadi alkali. Itu potensinya Pak.